Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Nur Hamidah. Saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, ini adalah masyarakat madani. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kalau masyarakat madani itu apa? Nah, menurut Emi Yunita Pratiwi dalam buku Kewarganegaraan tahun 2021, beliau menjelaskan bahwa masyarakat madani itu adalah masyarakat yang beradab, yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum dengan ditopang penguasaan ilmu, iman, dan teknologi. Kemudian pengertian masyarakat madani itu sendiri adalah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral. Nah, poin-poin yang akan saya bahas kali ini adalah masyarakat madani harus melakukan fungsi dari yang pertama dasar negara, kemudian yang kedua persatuan negara, yang ketiga sistem negara, dan yang keempat adalah tujuan negara. Yang saya bahas pertama adalah dasar negara. Dasar negara merupakan pedoman dasar untuk mengatur, memelihara kehidupan bersama dalam suatu negara. Nah, apabila suatu negara itu tidak memiliki dasar negara, berarti negara itu tidak memiliki tujuan untuk membangun negara tersebut. Kemudian masyarakat madani harus memahami dan menghargai dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, yang kedua adalah persatuan negara. Persatuan berasal dari kata satu yang artinya utuh atau tidak terpecah belah. Nah, persatuan adalah berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, baik ras, budaya, adat istiadat dalam masyarakat untuk bersatu dengan serasi. Nah, masyarakat madani harus menjunjung tinggi persatuan bangsa, menghormati keberagaman suku, budaya, dan bahasa sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah, bentuk dari persatuan negara ini ada pada gambar di bawah ini. Ini adalah salah satu gambarnya. Gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan budaya dari tarian adat ini untuk persatuan negara atau persatuan bangsa Indonesia, karena negara Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya, adat istiadat, kemudian ras yang harus kita hargai dan hormati. Kemudian ada sistem negara. Negara merupakan suatu wilayah yang mempunyai sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah yang dan berdiri secara independen. Kemudian dalam sistem negara ini ada dua syarat, yaitu syarat primer dan syarat sekunder. Syarat primer sendiri adalah sebuah negara harus memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat yang kedua, yaitu syarat sekunder, adalah negara tersebut diakui oleh negara lain. Dari masyarakat madani ini adalah masyarakat madani harus memahami, menghargai sistem negara yang berlaku di Indonesia, seperti demokrasi dan negara hukum. Kenapa seperti demokrasi dan negara hukum? Karena Indonesia ini adalah negara yang demokrasi dan Indonesia ini adalah negara hukum. Nah, masyarakat madani juga harus mematuhi hukum yang berlaku di negeri ini, di negeri Indonesia ini, dan mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti halnya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Nah, seperti di kampus misalnya pemilihan ketua kelas seperti itu. Tujuan negara. Menurut Aristoteles, negara bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan warga negaranya
berusaha agar warga negaranya itu hidup baik dan bahagia berdasarkan keadilan yang harus menjelma dalam negara tersebut. Kemudian, tujuan negara ini ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dinyatakan bahwa tujuan berdirinya negara Indonesia ini yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, tujuan negara ini ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kemudian, masyarakat madani harus mampu mengidentifikasi dan memahami tujuan negara, seperti halnya mencapai kemakmuran bersama, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial. Dan mereka harus mampu memperjuangkan hak-hak kepentingan bersama serta memperhatikan kepentingan umum dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Jadi kesimpulannya dari semua poin-poin yaitu dasar negara, persatuan negara, kemudian sistem negara dan tujuan negara, yaitu dengan melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing aspek dalam negara tersebut, masyarakat madani dapat memperkuat kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan lebih maju ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, dasar ideologi, membangun kepribadian bangsa, memperkuat kebersamaan, dan sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aldi Apriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Apriyatna. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya yang dibawakan oleh Wida Nurhamida. Di sini judul yang saya terima yaitu Peranan Pancasila dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu dasar ideologi, yang kedua membangun kepribadian bangsa, yang ketiga memperkuat kebersamaan, yang keempat menghargai keragaman, dan yang kelima memperkuat keadilan. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, pada poin pertama, dasar ideologi. Nah, dasar ideologi ini merupakan yaitu Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Nah, pada ideologi ini Pancasila menempatkan nilai-nilai luhur dan kebijaksanaan yang tinggi untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai yang baik dan bersifat universal, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk menjadi manusia berkarakter, beretika, dan bertanggung jawab. Nah, dari ideologi bangsa Indonesia ini, Pancasila juga bisa untuk mengontrol sebuah karakter, etika, dan tanggung jawab dari seseorang untuk bangsa dan negaranya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut kita ke poin 2. Nah, di sini di poin 2 ini membangun kepribadian bangsa. Nah, gimana sih untuk membangun kepribadian bangsa?
Di sini dijelaskan bahwa untuk membangun kepribadian bangsa, Pancasila berperan dalam membangun kepribadian bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, oleh karena itu pendidikan di Indonesia harus berfokus pada pembentukan karakter dan kepribadian yang kuat dan tangguh, serta mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan dan saling menghormati. Nah, pendidikan di Indonesia ini untuk membentuk suatu karakter, kepribadian yang kuat dan tangguh, serta saling gotong royong dan toleransi. Nah, maka di sini adalah peran Pancasila yang sebagaimana tadi disebutkan bahwa Pancasila membangun kepribadian bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, lanjut kita ke poin 3. Nah, pada poin ketiga ini yang bertemakan memperkuat kebersamaan. Nah, Pancasila juga bisa untuk memperkuat kebersamaan yang bisa disebutkan pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, Pancasila juga di sini mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Dalam konteks pendidikan, Pancasila dapat memperkuat kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata. Nah, dalam konteks ini, untuk memperkuat kebersamaan, harusnya ada integrasi antara elemen pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Nah, dari elemen tersebut, maka akan terciptanya suatu pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak bangsa, sehingga negara kita tidak minim kekurangan wawasan. Contohnya di bagian timur sana, karena kurangnya pendidikan dan kurangnya wawasan, sehingga mereka kurang bisanya berbaur dengan warga sekitar dan warga asing. Untuk poin yang keempat, yaitu menghargai keragaman. Dari menghargai keragaman ini, Pancasila juga menghargai budaya, agama, dan etnis. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, agama, atau suku bangsa. Nah, dari kesimpulan itu kita bisa mengambil suatu konteks. Nah, pendidikan ini bisa untuk semua kalangan tanpa membedakan budaya, agama, dan etnis, tanpa pandang bulu, sehingga pendidikan ini bisa merata, maupun mereka dari latar belakang sosial, agama, ras, dan sebagainya. Nah, lanjut pada poin kelima, memperkuat keadilan. Nah, pada memperkuat keadilan ini, Pancasila juga mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang bisa disebutkan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus berfokus pada memperkuat keadilan dalam sistem pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Nah, sikap adil di sini Pancasila agar setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah juga sudah mewajibkan 9 tahun wajib belajar. Nah, dari itu kita harus membuat terobosan baru yang nanti bisa untuk beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, sehingga bisa
mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi guna memajukan bangsa Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu untuk keadilan Pancasila pada kesetaraan pendidikan yang berfokus pada memperkuat keadilan dalam sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa pandang bulu maupun itu latar belakangnya apa dan agamanya apa, rasnya apa, tanpa memandang sesuatu itu. Nah, lanjut kita pada kesimpulan. Nah, baik, pada kesimpulan ini Pancasila memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang agama, ras, dan suku. Nah, cukup sekian presentasi dari saya dan Mida Nur Hamidah.